maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Baris satu di bawah huruf itu disebut dengan harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Intinya kasroh. Fa hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, sehingganya tidak percaya diri ketika mengaji Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka semoga yang belum lancar membaca Al-Qurannya bisa secepatnya lancar. Kemudian bagi yang sudah lancar namun belum memahami ilmu tajwid sehingga tidak percaya diri ketika membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid tentunya akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita, sehingganya kita bisa lebih percaya diri ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya, kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dipermudah segala urusan-urusannya, semoga dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah dan juga bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan. Sekarang kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-7. Namun seperti biasa pada surah Ali Imran ayat yang ke-7 ini pun akan kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya itu dengan pelan-pelan, dengan detail supaya mudah untuk dipahami seperti itu. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja. Yang terpenting bagi kami itu semoga dapat langsung dipahami tajwidnya begitu. Sekarang kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-7 ini. Pada bagian yang pertama kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama, kemudian baru sama-sama kita pelajari tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini waladzi, di sini ada hukum alif lam syamsiyah. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam kemudian bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf yang 14 itu kan, termasuk huruf syamsiyah kan, maka ini hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf alifnya tuh ini. Huruf lam yang satunya mana begitu kan? Ini huruf lam ini bertasydid ya. Huruf bertasydid itu kalau diurai maka ada dua huruf lam. Ada dua huruf kalau diurai huruf bertasydid itu. Maka di sini ada alif, ada huruf lam yang satunya lagi, baru huruf lam yang ini nih. Kalau ditanya huruf syamsiyahnya mana, ya huruf lam ini.
Di sini walaupun huruf lam yang satunya itu tidak ditulis dalam bentuk huruf lam di sini ya, namun secara hukum ini tetap hukumnya alif lam syamsiyah seperti itu. Huwaladzi, dzi dibaca panjang. Kenapa kok dzi dibaca panjang? Ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Namun pada awalnya dia namanya adalah mad tabi'i. Mengapa kok bisa berubah begitu kan? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Rumus 1 warna hitam, perhatikan pada media gambar. Dzi kenapa kok dibaca panjang? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu kita lihat-lihat, kita perhatikan. Kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun ya. Huruf sukun itu biasanya disebut juga dengan huruf mati. Jadi maksudnya huruf sukun dengan huruf mati itu maksudnya sama. Tandanya tuh seperti ini. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum huruf ya sukun ada ini nih, ada harokat kasroh. Maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Baris 1 di bawah huruf itu disebut dengan harokat kasroh atau tanda baca kasroh atau baris kasroh. Intinya kasroh. Kemudian kalau sebelum itu berarti huruf yang berposisi sebelah kanan tuh kalau sebelum. Nah, ini huruf ya sukun. Sebelum huruf ya sukun mana? Nah, sebelah kanan huruf ya sukun mana? Ini. Nah. Atau kalau masih bingung kayak gini, kalau ada huruf ya sukun, sebelah kanan huruf ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh nih, baris 1 di bawah huruf, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga dzi dibaca panjang. Pada awalnya dia namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kalimat atau di lain kata ya, dalam dua kata yang berbeda. Maka berubah nama menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz munfasil itu 4 sampai dengan 5 harokat. Jadi boleh dibaca 4 harokat, boleh juga dibaca 5 harokat. Walaupun ada juga yang membacanya dengan 2 harokat. Maka ini kita panjangkan 4 sampai dengan 5 harokat. Huwaladzi anzala 'alaikal kitab. Nah, di sini mungkin nanti saudara kan bertanya-tanya kan, huruf hamzahnya mana begitu. Nah, bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif, ada tanda bacanya, ada harokatnya. Alif memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya, ini alif ada tanda bacanya. Huruf alif kalau memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah, bukan huruf alif begitu. Nah, kemudian di sini ada huruf nun sukun. Ini huruf nun tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya huruf za, huruf zai. Kalau kami katakan setelahnya, maka yang berposisi sebelah kiri yaitu setelahnya. Ini huruf nun sukun. Setelahnya mana? Sebelah kiri huruf nun mana? Berarti ini ya, huruf zai ini. Perhatikan dulu media gambar di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, nah ingat ya kalimatnya itu setiap. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 tuh, seperti yang tertera di gambar. Nomor 1 baris 2 di atas huruf fathatain namanya. Nomor 2 baris 2 di bawah huruf kasratain. Dan yang nomor 3 dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Jadi setelah huruf nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa begitu. Nun sukun atau tanwinnya itu bertemu dengan huruf apa. Nah, terjadi hukum tajwid dia. Contoh tuh seperti ini. Ini nun sukun, setelahnya huruf zai. Nah, huruf zai ini huruf apa begitu kan? Perhatikan media gambar di samping. Huruf zai termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki awsat. Nah, jadi kalau ada huruf nun sukun atau tanwin ya, bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya ikhfa hakiki. Nah, sedangkan ini dia masuk pada ikhfa hakiki awsat. Mengapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf zai ini dia di tengah. Jadi tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan awsat. Cara membaca ikhfa dibaca samar kemudian didengungkan. Yang disamarkan itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca samar, kita baca an, jangan dibaca an, nah, jelas gitu jangan, tapi disamarkan kemudian didengungkan. Jadi di bagian alnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan saja sepanjang 2 harokat. Anzala alaikal kitab, nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah. Perhatikan di media gambar di samping, huruf lin ada 2. Perhatikan di kotak nomor 2.
Kalau ada huruf ya sukun yang sebelumnya harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin. Nah, seperti di media gambar itu yang di kotak nomor 2. Kita baca lunak lembut saja. Alaikal kita, alif lam setelahnya huruf kaf. Nah, ini di bawah ini juga sama nih, alif lam setelahnya huruf kaf. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam kemudian bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf kaf termasuk salah satu huruf qamariyah kan? Maka ini alif lam bertemu dengan huruf kaf. Dikarenakan huruf kaf huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Nah, ini sama kayak yang di bawah ini juga sama nih, alif lam bertemu dengan huruf kaf. Nah, alif lam qamariyah juga. Maka alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Karena cara membacanya huruf lamnya dibaca jelas, terbaca dia dengan jelas. Jadi kalau ada huruf alif lam letaknya jajar seperti ini, kemudian huruf lamnya itu ada tanda sukunnya nih, ada tanda matinya nih ya, maka itu alif lam qamariyah itu. Nah, kita baca alaikal kita, ta dibaca panjang. Kenapa kok ta dibaca panjang? Apa tanda panjangnya ta begitu? Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru, rumus 3 warna biru, perhatikan. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda alif kecil seperti ini, atau tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah atau tanda baca fathah itu kan bentuknya dia seperti ini, baris satu miring di atas huruf seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda alif kecil seperti ini dibaca panjang. Ini sehingga ta dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Kita baminhu a, nun sukun setelahnya huruf H. Tadi kan sudah kami ingatkan tuh. Setiap ada nun sukun atau tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid begitu. Ini nun sukun setelahnya huruf H. Huruf H ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Perhatikan media gambar di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya izhar halqi. Karena dia izhar maka dibaca jelas dan tidak berdengung. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukunnya kita baca jelas, kita baca min. Nah, jangan disama-samarkan, jangan. Kemudian tidak didengungkan, jadi baca pendek saja. Min hua, jangan dibaca min dipanjangkan begitu, jangan, pendek saja. Min hua begitu. Kemudian a dibaca panjang. Nah, tanda panjangnya mana ini? Karena di atas huruf hamzah ini ada alif kecil nih atau harokat fathah berdiri. Loh, kok ini huruf hamzah? Nah, tadi sudah kami jelaskan. Nah, kemudian ini namanya adalah mad badal. Kenapa kok mad badal? Karena ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad. Atau huruf mad yang sebelumnya adalah hamzah begitu. Atau kalau masih bingung, kalau ada huruf hamzah memiliki tanda panjang seperti ini, nah itu mad badal. Jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Pembahasan mad badal ini secara lengkap sudah kami buatkan videonya secara khusus, sudah kami buatkan playlistnya. Silakan saudara boleh tonton di bagian playlist video, di situ pembahasan tentang mad badal. Mad badal panjangnya 2 harokat. Ya dibaca panjang. Untuk di sini, untuk media gambarnya tidak kami tampilkan lagi di sini supaya kita juga bisa mengetahui, bisa mengamati tanpa media gambar begitu. Ya dibaca panjang, tanda panjangnya ya apa? Ini karena di atas huruf ya ini ada alif kecil nih atau harokat fathah berdiri, sehingga ya dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Kalau ini mad tabi'i, kalau ini mad badal. Tadi sudah kami katakan mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja begitu. Ayatum muhkama, tanwin setelahnya huruf mim. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 4 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Yang dimasukkan itu apanya begitu kan? Bunyi tanwinnya ini dimasukkan ke huruf mim. Kita baca ayatum muhkama. Jangan dibaca ayatun muhkama, jangan. Tapi
dimasukkan ke huruf mim, melebur ke huruf mim sehingga dibaca ayatum, tum. Kemudian digunahkan. Jadi bagian tumnya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Ayatum muhkama. Ma dibaca panjang. Nah, tanda panjangnya ma apa? Ini karena di atas huruf mim ini ada tanda alif kecil nih atau harokat fathah berdiri. Nah, untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita bisa latihan tanpa media gambar. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Muhkamatun hunna ummul. Nah, di sini ada tanwin setelahnya huruf H. Tadi kan di awal banget tuh sudah kami katakan, kalau ada nun sukun atau ada tanwin di situ akan terjadi hukum tajwid begitu. Nah, dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Ini tanwin, setelahnya adalah huruf H. Huruf H ini huruf apa? Kalau tadi di atas sudah saudara hafal huruf-hurufnya, sudah tahu nih apa hukumnya begitu. Nah, perhatikan lagi media gambar di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Maka dibaca jelas, tak berdengung. Tanwinnya kita baca jelas. Muhkamatun hunna tun hunna ummul, seperti itu. Ini huruf nun bertasydid, tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Ini huruf mim bertasydid nih. Nah nih, tanda tasydidnya itu seperti ini nih, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, maka hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, sekarang perhatikan catatan kecil di bawah itu. Itu catatan sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula yang dalam belajar tajwid tidak keliru dalam menentukan hukum. Nah, begitu. Karena nanti ada huruf nun, ada tanda tasydidnya, ada huruf mim, ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah, bukan. Kalau misalkan kemasukan nun sukun misalnya atau kemasukan tanwin misalnya begitu. Jadi supaya tidak keliru, kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf nun bertasydid, nah kita perhatikan dulu huruf sebelumnya itu memiliki tanda baca apa. Nah, ini nun bertasydid, huruf sebelumnya mana? Berarti yang di sebelah kanan huruf nun. Mana dia? Ini nih. Jadi kalau ada huruf nun bertasydid, jika sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat dhammah seperti ini, atau fathah atau kasroh, maka berarti nun bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Sama lah dengan huruf mim bertasydid ini. Kalau sebelumnya ada huruf yang memiliki harokat dhammah seperti ini nih, atau kasroh atau fathah, maka berarti nun atau mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya nun bertasydid, mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil tidak perlu untuk dijelaskan begitu. Karena itu hanya sarana yang kami buat untuk lebih mempermudah saudara dalam belajar tajwid. Nah, maka ini suaranya itu kita tahan sejenak ya, kita dengungkan, kita gunnahkan. Hunna ummul. Ya, ini hun. Nah, hunnya itu kita tahan sejenak, suaranya kita panjangkan. Hunnya yang kita panjangkan, bukan nanya. Hunna ummul. Nah, sama juga dengan ini gunnah musyaddadah juga hukumnya. Mim bertasydid nih. Ummul kita begitu. Ini alif lam setelahnya huruf kaf. Nah, tadi di atas sudah kami jelaskan ini. Nah, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Ta dibaca panjang, mad tabi'i, tanda panjangnya apa? Ini karena di atas huruf ta ada alif kecil ini atau harokat fathah berdiri. Nah, panjang 2 harokat. Kitabi wa ukharu mutasyabihat. Huruf ra kalau dia memiliki harokat dhammah atau harokat fathah. Cuman di sini yang kita temui adalah harokat dhammah. Ini harokat dhammah namanya nih, atau tanda baca dhammah. Maka huruf ra dibaca tebal, dibaca tafkhim. Sehingganya bangkai lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Tebalkan huruf ra-nya. Wa ukharu mutasyabihat. Sya dibaca panjang, tanda panjangnya ini. Nah, karena di atas huruf sya ada alif kecil atau harokat fathah berdiri. Sya dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Bihat, hat dibaca panjang. Ini namanya mad arid li sukun. Namun pada awalnya ini namanya adalah mad tabi'i. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa berubah menjadi mad arid li sukun begitu? Nah, sekarang perhatikan lagi media gambar yang di rumus 3 warna biru. Nah, kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini, alif kecil seperti ini, ya dibaca panjang, aslinya ha dibaca panjang. Ha ditambah ta, jadi dibaca hat. Nah, jadi
ha ditambah mad tabi'inya itu ditambah dengan huruf yang disukunkan. Nah, jadi mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan itu berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat kalau mad arid li sukun. Tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya itu kalau mad arid li sukun di atas kita baca 2 harokat, sampai ke bawah semuanya kita baca 2 harokat mad arid li sukunnya. Kalau di atas mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, sampai ke bawah semuanya kita baca 4 harokat mad arid li sukunnya, begitu. Tidak boleh selang-seling, harus konsisten dalam sekali bacaan. Nah, seperti itu. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf ta. Ini kalau kita berwakaf, ya, berhenti tepat di huruf ta, kita baca bihat. Jangan dibaca bihatun, jangan. Mengapa kok huruf ta disukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, ya, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya kita sukunkan. Ini kita membaca Al-Quran, berwakaf nih, kita berhenti nih, kita di huruf ta. Nah, tadi apa kami katakan? Kalau berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Nah, sehingganya ini kita baca bihat. Kemudian huruf ta ini kan dia menjadi sukun kan? Sukun sebab disukunkan, atau mati sebab kita matikan. Nah, kemudian kita baca seperti ini, bihat. Nah, ada bunyi kayak gitunya. Mengapa begitu? Karena huruf ta ini dia salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Maka kita baca bihat, bihat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi kalau menemukan tanda waqaf bentuknya qaf dengan lam seperti ini, maka maknanya itu kita berwakaf lebih utama. Berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka yang lebih utamanya itu kita berwakaf dulu. Berwakaf dulu kita. Ambil napas, baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Nah, sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Sampai di sini belajar mengaji Al-Quran kita. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.